Haleluya, Shalom. Selamat datang kembali di YouTube channel Willy Marpaung. Dan jika teman-teman diberkati lewat video ini, jangan lupa like, jangan lupa share, bagikan supaya jadi berkat buat yang lainnya. Dan teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat bergabung di channel Willy Marpaung. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya, sehingga setiap ada video terbaru, teman-teman bisa dapatkan notifikasi daripada video-video dan channel ini. Dan hari ini saya mau bahas mengenai mengapa orang Kristen boleh berpacaran. Ayo simak penjelasannya. Right, oke. Kenapa orang Kristen boleh berpacaran ya kan? Padahal kan di Alkitab itu nggak ada istilah berpacaran ya kan? Bahkan kalau ada kata pacar pun itu mengarah kepada tumbuh-tumbuhan, mengarah kepada tumbuhan yang dipakai untuk kecantikan wanita. Nggak ada istilah berpacaran. Istilah pacaran tidak ada dalam Alkitab, dan juga tindakan berpacaran tentu tidak ada juga dalam Alkitab. Yang ada hanya bertunangan. Contohnya Ishak meminang Ribka. Ada yang namanya pinangan atau tunangan, itu sama ya kan? Atau bisa juga dengan Yakub dengan Lea atau Rahel. Yakub itu mencintai Rahel, tidak ada juga mereka berpacaran di situ. Begitu juga dengan Yusuf dengan Maria, mereka tidak pacaran, mereka bertunangan. Lalu kenapa orang Kristen boleh berpacaran? Nah, pacaran itu kan sebenarnya budaya dari Barat dulunya, karena di zaman kita di Indonesia, di budaya Timur, yang namanya urusan pernikahan itu sangat ketat sekali diatur oleh keluarga. Dimana dulu oma saya itu menikah dijodohkan, buyut saya nikah dijodohkan, tidak kenal istilah berpacaran. Tapi di era generasi Y dan kita generasi milenial sekarang ini mengenal istilah berpacaran di dunia timur ini. Nah, alasannya kenapa orang Kristen kok boleh pacaran, sedangkan tidak ada di Alkitab konsep berpacaran, perlakuan berpacaran, kegiatan berpacaran tidak ada di Alkitab. Perlakuan pelaksanaan pacaran tidak ada dalam Alkitab. Kenapa orang Kristen boleh pacaran? Nah, sederhana, dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dituliskan, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi begini, pacaran itu boleh? Boleh. Ya kan, kenapa? Karena pacaran itu bisa berguna bagimu. Pacaran itu bisa membangun bagimu. Betul? Apa yang membangun? Apa yang berguna? Membangun untuk keluargamu di masa depan. Membangun untuk apa? Untuk bisa mengenal kepribadian daripada pasanganmu nantinya. Ingat baik-baik, pacarmu itu nggak harus sama denganmu. Harus berbeda. Betul? Paling enggak jenis kelaminnya. Iya kan? Paling enggak kan jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan itu berbeda. Betul? Laki-laki tidak boleh pakai rok, perempuan boleh pakai celana. Iya kan? Betul ya? Betul. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam menyikapi masalah juga. Kalau misalnya laki-laki sama perempuan berantem, kalau laki-laki pengennya udahlah sayang, udahlah maaf ya kan. Habis itu udah gak dipikirkan lagi masalah itu. Tapi coba perempuan, seminggu itu minimal ya kan. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karena perbedaan inilah ada berpacaran. Supaya apa? Pacaran itu supaya berguna untuk apa? Untuk sosialisasi. Sosialisasi itu kan proses belajar. Proses belajar mengenali. Sebagai contoh, kita sosialisasi hari ini ya, penggunaan Google Meet misalnya. Kan itu berarti belajar menggunakan Google Meet. Jadi kalau sosialisasi dengan pasangan, artinya apa? Kita belajar mengenali pasangan kita. Supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tergenapi, yaitu pasangan yang sepadan. Sepadan itu bukan sama, sepadan itu bukan seragam. Tapi sepadan yang dimaksud di situ adalah apa? Bisa nyambung, bisa cocok, bisa match satu dengan yang lainnya. Itu makna sepadan. Dan sepadan itu bisa kita dapatkan komunikasi yang baik. Lalu bagaimana cara kita mengatasi masalah nanti jika ada masalah dalam keluarga? Itu sudah mulai dilatih di masa pacaran. Itu makanya engkau gak bisa kenalan sama orang, ya kan, satu hari lalu langsung jadian. Gak bisa, ya kan. Paling enggak 6 bulan engkau harus kenal dia dulu. Engkau harus PDKT dulu dengan dia, baru kau pacaran. Apalagi menikah.
Jangan menikah dengan orang yang gak kau kenal. Jangan menikah dengan orang yang gak kau kenal, bahaya. Karena kau gak kenal kepribadiannya, kau gak tahu latar belakangnya gimana. Itu sebabnya ada pacaran ini diperbolehkan untuk membangun kehidupan ini, untuk membangun dan untuk mengenali satu dengan yang lainnya. Ketika ada kasus-kasus, ada masalah-masalah dalam hidup itu, di masa pacaran kalian latih gimana cara menyelesaikannya. Kalau misalnya laki-lakinya ada masalah, atau perempuan jalan ada masalah, laki-laki acuh tak acuh, padahal perempuannya itu, wanitanya itu pengen dimanjain atau pengen didoakan, pengen ditolong, pengen diberikan solusi, pengen ada tempat curhat, tapi laki-lakinya cuek, laki-lakinya gak peduli gitu. Itu jelas salah, itu bukan pacaran yang baik. Masih pacaran aja yang katanya masa pacaran itu harusnya romantis ya kan, masa pernikahan gak romantis, padahal itu salah besar. Pernikahan itu harus lebih romantis daripada pacaran. Tapi di masa pacaran aja dia udah cuek, baru kenal aja udah cuek, apalagi nanti udah nikah. Itu sebabnya di masa pacaran, di situ kita melatih bagaimana keseimbangan kita dengan dia. Bagaimana kita itu bisa cocok dengan dia, bagaimana kita itu bisa nyambung dengan dia. Baik pemikiran kita, baik perkataan kita, dan baik perbuatan kita. Oke? Dan pacaran itu bukanlah tempat memuaskan hawa nafsu. Pacaran itu bukan tempat latihan di tempat tidur, enggak. Enggak sama sekali. Oke, karena dengan sendirinya pun kau tahu itu nanti. Karena ada orang kan kumpul kebo saat pacaran gitu. Iya, karena pacaran itu kan sakral. Pacaran itu kan, pernikahan itu kan sakral. Pacaran itu kan sehidup semati. Tuhan kan benci perceraian. Jadi kami coba dulu ya kan, latihan dulu gitu. Dia sanggup gak ada tempat tidur? Gila namanya itu. Ya kan, bukan kayak gitu juga caranya. Pacaran itu apa? Yang membangun hidupmu, yang berguna dengan hidupmu. Jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak membangun hidupmu. Jangan pernah pacaran dengan orang yang tidak berguna dalam hidupmu. Kalau dia hanya merugikan dirimu saat kau pacaran, jelas itu bukan pasangan yang baik. Karena Kejadian 2:18 berkata, Tuhan membuat penolong yang sepadan bagi Adam. Di masa pacaran aja dia merugikan dirimu, di masa pacaran aja dia menyiksa dirimu, apalagi pernikahan. Jelas, itu bukan penolong yang sepadan. Pernikahan itu artinya apa? Engkau mendapatkan penolong yang sepadan. Kalau dari masa pacaran aja, dia nggak pernah nolong hidupmu. Kalau dari masa pacaran aja, dia selalu merongrong hidupmu. Itu kayak yang kau mau bawa ke masa depanmu. Itu sebabnya, di masa pacaran, engkau harus bisa pastikan bahwa dia adalah orang yang terbaik, bahwa dia adalah orang yang cocok denganmu, bahwa dia adalah orang yang nyambung denganmu. Itu sebabnya pacaran itu harus berguna dan membangun. Dan juga menjaga kekudusan. Bukan karena pacaran, akhirnya apa? Kau jatuh dalam dosa. Yang perempuan hamil rupanya waktu pacaran, nah kan bahaya jadinya. Itu gak membangun, itu gak berguna. Melakukan hubungan seks sebelum nikah walaupun gak hamil, itu gak berguna. Itu gak membangun kehidupanmu. Tapi kalau pacaranmu membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan, dengan pacaran itu engkau bisa memotivasi hidupmu untuk menjadi lebih baik, memotivasi karirmu, memotivasi pendidikanmu supaya lebih baik, prestasimu meningkat. Kalau kau pacaran sama dia, tapi karena dia 24 jam minta teleponan terus, lalu kau gak lupa belajar, nilai-nilai hidupmu menurun. Jangankan nilai-nilai hidup, nilai mata pelajaran pun menurun, ya kan? Jelas itu bukan pasangan yang baik. Karena pasangan yang baik akan membuatku menjadi lebih baik. Pasangan yang baik akan membuat aspek-aspek kehidupanmu menjadi lebih baik. Itu sebabnya pacaran itu boleh kalau pacaran itu berguna dan membangun. Dan yang paling gilanya, jangan pacaran hanya karena mengisi waktu luang. Pacaran itu butuh komitmen. Pacaran itu kan tahap menuju pernikahan. Gak usah mau pacaran kalau nggak berorientasi kepada pernikahan. Karena jelas itu bukan pacaran yang berguna. Itu hanya membuang waktu, membuang perasaan, membuang tenaga, dan jangan lupa membuang uang. Oke, jangan mau pacaran dengan orang yang tidak komitmen. Jangan mau pacaran dengan orang yang tidak serius. Jangan mau pacaran hanya main-main. Jangan mau pacaran karena pelampiasan kesepian. Jangan. Tapi komitmen. Oke, uang itu berharga, waktu itu berharga, perasaan itu berharga, tenaga itu berharga. Itu sebabnya pastikan hari ini pacaranmu itu berguna untuk hidupmu. Pastikan pacaranmu itu bermanfaat dalam hidupmu. Pastikan pacaranmu itu atau pacarmu itu bisa membangun kehidupanmu menjadi lebih baik. Sehingga apa? Sehingga itu adalah pacaran yang benar dan yang berharga di mata Tuhan. Dan dengan baik-baik jaga kekudusan. Seks di masa pacaran hanyalah alat setan yang akan menghancurkan kehidupanmu. Tapi seks di masa pernikahan itu adalah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Saya berharap ini bisa menolongmu, ini bisa memberkatimu, ini bisa menyadarkanmu untuk apa aku pacaran. Tapi ini semua gak berguna.
Kalau ini semuanya hanya buang waktu, kalau ini semua dia menyakitiku, untuk apa kau pacaran? Pacaranlah untuk membangun masa depanmu bersama dengan dia, supaya ada kematangan. Kalian akan menuju altar Tuhan dan berjanji di hadapan Tuhan untuk bisa sehidup semati. Kalau di masa pacaran aja dia nggak setia, apakah orang seperti itu yang mau kau lanjutkan? Ingat baik-baik, pernikahan Kristen tidak main-main. Janjinya sehidup semati. Janjinya hanya maut yang memisahkan. Itu sebabnya pacaranlah dengan manfaat. Kalau pacaran tidak memberikan fungsi yang baik dalam hidupmu, tidak memberikan pengaruh, tidak memberikan impact yang baik dalam hidupmu, tidak usah. Amin. Saya berharap sharing ini memberkati teman-teman. Kedepannya saya akan lanjutkan buat video-video yang baik untuk tentang ini, dan saya berharap bisa terus memberkati teman-teman sekalian. Oke? Jangan lupa di subscribe ya, please subscribe. Oke? Bye bye. God bless you. Sampai jumpa di video berikutnya. Haleluya.